Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kenikmatan ya. Senajan banyak kegiatan ya. Jadi kerawan panjenengan dengan banyak kegiatan itu pelan justru faida farohta fansob. Apabila telah kosong, telah blong, tidak ada aktivitas yang lain, disambung dengan kegiatan yang berikutnya, sehingga waktu kita akan bermanfaat. Musim jagong, musim lomba, musim pitulasan, lan kathah tontonan. Dan alhamdulillah kita cari tuntunan sekarang. Ya, bisa rawuh di sini, cari tuntunan untuk modal kita, untuk membekali diri kita dengan ahsanu ngamala, dengan perbuatan yang terbaik, dengan amaliyah yang terbaik. Maka kita senantiasa sanjungkan sholawat dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu kita harus punya modal dulu, yaitu modal kesainan, modal amal soleh, sehingga nanti kita akan ditambah, kita akan diberi syafaat ketika defisit amal-amal soleh kita itu tidak cukup untuk mengatrol kita. Nah, maka jalan pamungkas nanti adalah syafaat, pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syaratnya memang syafaat itu adalah diizinkan oleh Allah Kanjeng Nabi untuk memberikan syafaatnya. Maka ikhtiar yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan adalah menyiapkan bekal yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kesempatan yang baik ini kita akan membahas atau kita akan mengkaji sama-sama, mentadaburi ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah firman Allah dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran tetapi dituturkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut hadis qudsi. Tema kita mungkin sudah biasa kita lakukan ya, yaitu berbuat baik dan jahat. Hadis qudsi riwayat Tobroni dalam Al-Kabir yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'ta bihasanatil abdi wasayyiati yaumal qiyamati fayuqtasu ba'duha bi ba'din fa in baqiyat hasanatun wahidatun udkhilal jannata. Yu'ti bihasanatil abdi sayyiati. Pada hari kiamat kelak
akan dihadapkan perbuatan baik dan perbuatan jahat seseorang. Jadi kalau saat ini kita tidak bisa mengenali ya perbuatan jahat kita dan perbuatan baik kita, seandainya dosa itu langsung mak bedunduk ya, pasti banyak orang yang takut. Apalagi sampai diberitakan di media. Nah, untung manusia itu dikunci rahasianya. Ya meskipun katakanlah mungkin rahasia orang itu dipublikasikan, tapi tidak semua orang itu tahu. Nah, mungkin sekarang zamannya media sosial. Tapi juga tidak semua orang bisa terkonek dengan kita. Itu artinya masih kita dirahasiakan. Tidak seluruh orang di dunia ini mengetahui apa yang kita lakukan. Dan itu juga menjadikan kita ikhtiyat, hati-hati. Karena apa yang kita lakukan tidak kita ketahui bagaimana langsung dampaknya. Memang ada akibat dari perbuatan kita yang dampaknya terasa, ada yang tidak. Tapi bagi kita yang beriman itu akan ada rasanya itu ya. Rasanya itu nek ora rawuh di pengajian sementara tidak ada kegiatan yang lain kok sayang itu. Artinya di situ ada satu keimanan yang betul-betul terpaut hati kita di dalam kebaikan. Maka kelak di hari kiamat akan dihadapkan perbuatan baik dan perbuatan seseorang, lalu dinilai dan dibandingkan antara kebaikan dan kejahatan itu. Jadi kalau dibandingkan, katakanlah ini unjukan putih, ini unjukan gelas ini gelas kebaikan, ini gelas kejahatan katakanlah. Ini kalau kita lihat amal kita itu terlihat. Nah ini akan terlihat kelak di akhirat. Fa'im bakiyat hasanatun wahidatun udkhilal jannah. Apabila bersisa satu kebajikan atau tersisa satu kebajikan perbuatan baik, orang itu dimasukkan ke dalam neraka, di dalam surga. Jadi kalau amal kita itu ditimbang semuanya, katakanlah 50-50 ya. 50% antara kebaikan dan kejahatan kita. Lalu tersisa satu kebaikan yang ada, Allah itu akan memberikan kepada kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kebaikan dan kejahatan ini kita bandingkan atau kita sandingkan dan kita diperlihatkan dan tersisa satu kebaikan, satu saja kebaikan, maka Allah akan memberikan dan memasukkan kita di dalam surga. Jadi berarti lebih berat timbangan kebaikannya, walaupun selisihnya 1 poin. Satu poin, itulah keadilan yang Allah berikan kepada kita. Allah itu maha adil sekali. Pandangan kita mungkin kita tidak tahu. Ada orang yang memang diberikan ujian yang lebih berat. Atau sebaliknya, Allah kok memilih kita untuk diuji dengan kesukaran. Atau sebaliknya, kita diuji dengan satu kebaikan.
panjenengan rawuh ke sini itu sudah berapa agenda yang dibatalkan. Nah, menikah ketika kita memilih satu kebaikan ini akan memberikan poin yang luar biasa kepada keselamatan kita. Nah, ini hadis qudsi riwayat Tobroni dalam Al-Kabir yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, memberitahukan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat akan dilakukan mizan, penimbangan segala amal perbuatan manusia. Amal manusia itu ditimbang dengan timbangan yang mempunyai neraca keadilan, sehingga dapat diketahui mana timbangan yang lebih berat, kemudian dinilai berapa banyak kebajikan dan berapa pula banyak keburukan, lalu digugurkan keburukan sebanyak kebajikan. Jadi kalau kebaikannya dan kejahatannya itu nanti akan dilenyapkan atau dihilangkan. Maka ittaqillaha haitsumma kunta gitu. Bertakwalah kalian di mana saja. Fa'atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja. Mau di pasar, mau di jalan, mau di kantor, mau di sawah, mau di proyek, mau di sekolahan, di kampus, di masjid, ataupun mungkin di lapangan, maka kita harus ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Wa atbi'us sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan sayyi'ah dengan kebuatan baik. Jadi ini artinya tidak sempat berbuat jahat, ya. Karena begitu berbuat jahat langsung disusul dengan kebaikan. Ini contohnya kerenteking niat mau berbuat jahat, belum sampai ndotonya sudah kita batalkan karena kita tahu bahwa kita terpantau oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa Rokit dan Atid membersamai kita dan merekam apa-apa yang kita lakukan. Maka kita menjadi sadar, menjadi terbuka pikirannya, terbuka hatinya, dan mendapatkan hidayah untuk kembali ke Shiratal Mustaqim. Nah, maka kalau nanti kapan-kapan kita bahas, itu ada hadis qudsi juga yang tentang ini. Allah akan mengangkat satu pena ketika orang itu dari niat berbuat jahat tidak sampai untuk melakukan perbuatan jahatnya, justru dia bertobat, malah mendapatkan pahala. Jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam Al-Quran dikemukakan bahwa kebajikan itu menghilangkan atau menghapuskan kejahatan dosa. Jadi kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Kita berbuat jahat, kemudian begitu kita sadar langsung berbuat kebajikan. Jika kebajikan itu tersisa atau bersisa, memiliki kebajikan itu diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita mempunyai kebajikan, maka kita akan dimasukkan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ternyata pahala dan dosanya itu bersamaan pada timbangan itu, orang itu dimasukkan dalam golongan ashabul a'raf. Golongan orang-orang yang ditangguhkan pemasukannya ke dalam surga. Nah, jadi ditangguhkan 50-50 amalnya. Maka tadi
Syafaat itu penting. Ketika kita itu amal kita itu langsung dimakan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sampai nol, nggak ada prestasinya. Nah, ini kan berarti nol ini prestasinya. Karena habis kebaikannya dengan dosanya itu imbang itu, bersamaan timbangannya. Maka ini dimasukkan orang itu dimasukkan golongan ashabul a'raf, orang-orang yang ditangguhkan pemasukannya ke dalam surga. Nah, berikut adalah beberapa amalan yang memberatkan timbangan kebajikan. Mungkin sudah biasa panjenengan mungkin melafalkan, mungkin sudah mengamalkan, mempraktekannya dalam beberapa pengajian ataupun kajian. Maka di sini ma syai'un yudau fil mizani asqala min khuluqin hasanin. Ini rawahu, hadis riwayat Hakim wa Turmudi ya. Ini hadis riwayat Hakim dan Turmudi. Masyai'un, tidak ada satupun yudau fil mizan, amal yang lebih berat, asqala min khuluqin hasanin, lebih berat dari akhlak yang baik dalam timbangan kelak di akhirat. Jadi akhlak itu akan mempengaruhi timbangan amal kita. Akhlak itu adalah bentuk praktek kehidupan yang kita lakukan. Adab sopan santun, etika moral, maka itu adalah termasuk kategori pada akhlak. Jadi sikap kita, akhlak kepada Allah itu adalah bentuk ibadah. Akhlak kepada sesama manusia itu bentuknya adalah muamalah. Bagaimana kita serawung wonten ing bebrayan agung di tengah-tengah masyarakat. Aruh-aruh kalih uluk salam, assalamualaikum. Suwe ora ketemu pisan, tambah subur, tambah solehah, tambah soleh. Ya suwe ora jamu nggih, jamu pisan tambah napa? Tambah seger, tambah sehat. Jadi akhlak kita itu sangat mempengaruhi. Maka misi utama Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah dunia itu adalah li utammima makarimal akhlak. Maka sekarang sekolah itu ditanamkan yang namanya pendidikan karakter. Bagaimana unggah-ungguh sopan santun itu terpatri di dalam jiwa sanubari anak-anak kita, generasi kita, putra-putri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita menjadi ayem. Karena anak itu pasti dia bisa menerapkan atau meletakkan dirinya di dalam kehidupan atau di tengah-tengah masyarakat. Jadi akhlak ini sangat luar biasa. Menjadi timbangan amal. Ya, akhlak itu sepele-sepele ya Bu. Salam. 3S, senyum, sapa. Senyum, sapa, salam. Mungkin ada yang 5, ada yang 7, monggo tambah mawon. Ya, aruh-aruh lan suguh ya. Biasanya nek orang Jagong atau ya. Diaru-arui, dimonggok-monggokke, kemudian disuguhi. Ini juga akhlak. Semua perbuatan kita di dalam kehidupan ini adalah sebenarnya adalah bagaimana kita memerankan diri akhlak kita. Akhlak sesama manusia itulah muamalah.
Bagaimana muamalah yang adil? Kalau di pasar jual beli ya jual beli yang rodin, yang saling ridho. Jangan sampai menipu, ngapusi ataupun mengurangi timbangan pada konsumen kita. Kita untung besar tetapi hanya sesaat. Atau kita untung besar tetapi kerugiannya nyata di akhirat nanti. Maka betul di dalam muamalah kita harus dijaga. Hitungan-hitungan yang kita lakukan ya harus kita hitung secara baik. Kalau memang itu tembungnya hutang ya disar hutang. Kalau itu tembungnya minta, kalau ikhlas ya berarti kita tidak punya kewajiban. Kalau kita mungkin menghibahkan, memberikan, nah ini lebih mulia. Karena al-yadul ulya afdalu mi yadil sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tentu dengan ikhlas, li ridhoi mardotillah. Semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akhlak luar biasa. Itu akhlak itu adalah kebaikan yang kita lakukan. Wa atbi'us sayyi'atal hasanata. Kalau sayyi'ah itu pasti akhlaknya tercela. Akhlak su. Akhlak yang buruk. Tidak jujur, tidak amanah, ria, ujub, sombong, sum'ah. Pokoknya yang negatif-negatif itulah menjadi dosa. Akhlak yang tercela itu menjadi dosa. Contohnya mengumpat, menggunjing, menjelek-jelekkan orang lain, itu adalah akhlak yang tercela. Maka ada akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Biasanya akhlak itu sudah bisa dinalar dengan pikiran kita. Apa yang dirasa tidak baik atau tidak elok, tidak berkenan, itu menjadi akhlak yang tercela kalau kita terus terabas. Tapi akhlak yang mulia itu akan menjadikan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Akhlak bertetangga, bagaimana menjaga kerukunan, bagaimana menjaga rahasia tetangga kita. Meskipun kita tahu mungkin sering dengar piring terbang atau gelas terbang. Nah, kalau kita memang tidak dilibatkan untuk menyelesaikannya ya itu jadi rahasia kita saja. Kecuali memang kita ditabuh, didangu Pak Lurah. Ini kok warga kita ada yang cekcok terus, itu apa masalahnya? Nah, kemudian dipanggil, suruh memberikan kesaksian, untuk memberikan masukan, ya baru. Inilah akhlak bagaimana kita membawakan diri, memerankan diri di dalam kehidupan. Baik di lingkungan kita yang terkecil, di rumah tangga kita, bagaimana akhlak suami istri, bagaimana akhlak kepada putra-putri kita, bagaimana akhlak kepada orang tua kita, bagaimana akhlak terhadap saudara-saudara kita, semuanya sudah diatur di dalam ajaran Islam. Nanti kapan-kapan ya kita buka insyaallah. Nah, jadi itulah akan menjadi timbangan amal yang berat itu dengan akhlak yang mulia, khuluqin hasanin. Jadi di mana-mana kita harus membawakan akhlak yang mulia, dan jangan kita membuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ard, ya. Janganlah kita membuat kerusakan karena lisan kita, dengan perbuatan kita atau dengan pengaruh kita. Maka di mana-mana kita harus seperti lebah, tawon madu
yang memberikan loyar jelly ataupun madunya bermanfaat bagi manusia, sekalipun dia menempati suatu tempat yang sangat berbahaya ataupun rapuh, tapi dia tidak menghancurkan lingkungannya. Tapi sebaliknya dia senantiasa memproduksi kebaikan-kebaikan. Nah, itulah orang yang bertakwa. Orang bertakwa di mana saja itu yang dihasilkan adalah amal-amal kesaenan, amal soleh. Berikutnya, amalan yang memberatkan timbangan kebajikan. Inna sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yusqilul mizan. Rawahu Hakim dan Turmudi. Sesungguhnya inna sholata, sholawat ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yuskilul mizan, termasuk yang memberatkan timbangan. Dari panjenengan sholawatan, yang dengan sholawat itu akan menggugah kesadaran kita dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah, itu juga menjadi mizan timbangan kita yang lebih berat. Jadi yuskilul mizan, akan memberatkan timbangan amal kita. Ya, kalau panjenengan mungkin longgar rengeng-rengeng sholawatan, monggo. Allahumma sholli sholatan, silakan, monggo, itu dilantunkan untuk memberikan hati kita itu damai, tenang, tentram, bahagia. Karena salah satu fadilah dari sholawat ini adalah akan memberatkan timbangan kita. Yang berikutnya adalah alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan hamdulillah, alhamdulillah, ini memenuhi mizan. Maka bisa kita zikir sebanyak-banyaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak-banyaknya dengan aktivitas apapun. Mungkin sambil goreng juga bisa, sambil masak juga bisa, agar bisa masakannya penuh dengan rahmat, akan penuh kenikmatan. Mungkin panjenengan mengapa khasiat daripada air zam-zam itu luar biasa? Karena di situ selalu dibacakan kalimah-kalimah thayyibah. Orang yang ibadah haji dan umroh setiap saat, setiap waktu senantiasa bergema di tanah suci. Demikian juga diri kita yang komposisinya ini adalah lebih banyak airnya. 75 dari badan kita ini adalah lebih banyak airnya, atau darah yang mengalir di sekujur badan kita. Kalau tidak ada darahnya, maka kita akan menjadi kurus, kering, dan tidak punya energi. Maka dengan kita mengucapkan hamdalah, ini akan memenuhi mizan. Berikutnya jamaah rahimakumullah, lau annas samawati wal arda wa amirahunna wal ardina sab'a fi kaffati mizan, wala ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna. Walau annas samawati wal ard, kalau sekiranya 7 petala langit dan bumi dan segala isinya, serta 7 petala diletakkan pada satu piring timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada sebelah lain,
niscaya kalimat tauhid itu akan lebih berat lagi dan lebih berat langit dan bumi. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini kaul atau ucapan atau lafal la ilaha illallah yang kita lafalkan, yang menjadi zikir kita sehari-hari setiap saat, di waktu-waktu yang kita luang dan tidak ada aktivitas, atau sebaliknya kita tadi sambil melakukan aktivitas kita melafalkan itu, maka ini akan tamla'u, akan memenuhi mizan, bahkan akan melebihi berat langit dan bumi. Jadi kalau langit, 7 langit dan itu kita timbang dan bumi itu, niscaya kalimah la ilaha illallah ini akan melebihi berat langit dan bumi. Ini keutamaan-keutamaan yang memberikan kepada kita untuk amalan-amalan atau timbangan amalan yang strategis. Kalimatani khafifatani alal lisani tsaqilatani fil mizan habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Monggo kita lafalkan ya, supaya kita bisa mendapatkan barokah